Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai modul tingkat menengah. Di video sebelumnya saya pernah menjelaskan mengenai modul tingkat dasar. Nah, sekarang kita lanjut ke tingkat menengah. Langsung saja kita buka C++-nya, lalu kita masuk ke modul menengah 1, yaitu kita ketik int main, lalu masukkan tipe datanya yaitu integer, lalu variabelnya x dan y. Setelah itu kita masukkan printf, masukkan bilangan. Setelah itu kita scan input, kita masukkan input, lalu scan untuk memasukkan input tersebut ke dalam variabel x. Setelah itu kita printf lagi, masukkan bilangan. Setelah itu scan input, lalu masukkan ke variabel y. Lanjut kita ke percabangannya. Kita baca if jika x lebih besar dari y, maka printlah bilangan terbesar yaitu x. Namun jika tidak sesuai, maka akan print f bilangan terbesarnya adalah y. Mari kita coba. Sebentar. Oke. Nah, masukkan bilangan x, misalnya 9, lalu y-nya misalnya 10, maka bilangan terbesarnya adalah 10, yaitu y. Seperti itu. Lanjut, kita ke modul menengah 2. Teman-teman, seperti biasa, kita int main, lalu kita masukkan tipe datanya, yaitu integer, lalu masukkan variabel a, b, c, dan d. Lalu kita print, masukkan bilangan a. Setelah itu scan input, lalu masukkan ke variabel a, lalu pindah ke line bawahnya yaitu 8, print f, masukkan bilangan b, lalu scan input, masukkan ke variabel b, pindah ke line 9, print f, masukkan bilangan c, scan f, atau scan input, masukkan ke bilangan masukkan ke variabel c. Setelah itu kita proses, d sama dengan kurung b dikali b, kurung tutup. Setelah itu dikurang, kurung buka, 4 dikali a, dikali c, kurung tutup, lalu titik koma. Lanjut kita ke percabangannya. Jika d lebih besar dari 0, maka printlah bilangan real berbeda outputnya. Namun jika tidak terpenuhi, maka akan masuk ke line 15, yaitu else if d sama dengan 0, maka outputnya adalah bilangan real sama. Setelah itu jika masih tidak terpenuhi, maka akan masuk ke line ke-17, yaitu d kurang dari 0, maka outputnya adalah imaginer. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita coba. Misalnya kita masukkan 2, 3, maka outputnya akan mengatakan imaginer atau d kurang dari 0. Seperti itu. Lanjut kita ke modul menengah 3. Di sini ada seperti biasa int main, lalu masukkan tipe data yaitu integer, lalu variabelnya ada UTS, UAS, tugas, dan NA. NA itu adalah seperti hasil nilai akhir. Setelah itu kita printf, masukkan nilai UTS, scan input, lalu masukkan ke variabel UTS, masuk ke line 7, printf, masukkan nilai UAS, scan f, masukkan input, scan input, lalu masukkan ke UAS. Lanjut ke line 8, print, masukkan nilai tugas, scan input, lalu masukkan ke nilai tugas. Setelah itu kita proses penjumlahan, yaitu nilai akhir sama dengan kurung buka UTS dikali 0,35,
kurung tutup ditambah nilai UAS dikali 0,45 kurung tutup ditambah tugas dikali 0,20, maka printlah NA. Setelah itu masuk ke percabangan, mari kita baca bahasa kita, yaitu if jika 80 nilai akhirnya kurang 80 dan nilai akhir kurang dari 100 atau sama dengan 100, maka printlah nilainya A. Setelah itu masuk ke line 15, jika tidak terpenuhi if yang atas, maka masuk ke line 15, yaitu as if jika NA-nya sama dengan atau kurang dari 70, sama dengan atau 70 dan NA kurang dari 80, maka printlah B. Jika masih belum dari dua di atas, kita masukkan ke program akan turun lagi ke line 15, jadi as if NA lebih besar dari 50 atau sama dengan 50 dan NA kurang dari 70, maka printlah nilainya C, dan seterusnya. Jika masih belum, maka akan terakhir di line 21, yaitu else if NA jika NA kurang dari 40, maka printlah atau outputnya akan seperti itu. Lebih jelas, mari kita coba. Oke, masukkan nilai UTS, misalnya kita masukkan 100 sempurna, 1 semua, maka akan menghasilkan akreditasinya A. Lanjut ke bawahnya, berarti 70, maka akan masuk ke inputnya yang di bawahnya, yaitu B. Jika kurang, yang kurang dari 40 misalnya, maka akan menunjukkan seperti itu. Lanjut kita ke modul menengah 4. Seperti biasa, kita masukkan integer main, lalu pilih tipe data yaitu integer, lalu ada variabel X, Y, dan Z. Setelah itu masuk ke line 7, printf, masukkan nilai X, lalu scan, input, masukkan ke variabel X, printf, masukkan nilai Y, scan, input, masukkan ke variabel Y. Yaitu printf, masukkan nilai Z, scan, input, masukkan ke variabel Z. If masuk ke percabangannya, jika X lebih besar dari Y dan X lebih besar dari Z, maka printlah atau output yang dihasilkan kan X lebih besar dari Y dan Z. Setelah itu, jika masih belum terpenuhi, maka akan pindah ke line 14, yaitu jika Y lebih besar dari X dan Y lebih besar dari Z, maka printlah Y lebih besar dari X dan Z. Jika masih belum terpenuhi juga, maka akan masuk ke line 17, yaitu else if. Jika selain if adalah Z lebih besar dari X dan Z lebih besar dari Y, maka outputnya adalah Z lebih besar dari X dan Y. Lebih jelas, kita coba. Kita masukkan dulu X dan 9, maka akan menghasilkan output X lebih besar dari Y dan Z. Oke, lanjut lagi. 9, 10, 8, maka Y lebih besar dari X dan Z. Begitu juga seterusnya.
Lanjut, kita ke modul menengah 5. Oh, sebentar, saya akan dulu. Saya masukkan. Seperti biasa, langsung masuk ke modul 5. Nah, setelah itu biasa kita masukkan int main, lalu masukkan tipe data yaitu integer, dan variabelnya adalah x dan y. Setelah itu kita masukkan 7, printf, masukkan titik x, lalu scan input, lalu masukkan ke variabel x, printf, masukkan titik y, scan input, masukkan ke variabel y, lalu kita masuk ke percabangan. Jika x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0, maka printlah kuadran 1. Namun jika masih belum terpenuhi, maka akan pindah ke 12, yaitu else if selain dari if x lebih kecil dari 0 dan y lebih besar dari 0, maka printlah kuadran 2. Setelah itu else if selain dari if di atas, jadi di sini masih belum terpenuhi, maka x lebih kecil dari 0 dan itu harus sama, tidak boleh satu saja, di dua-duanya harus terpenuhi. Itu y kurang dari 0. Setelah itu jika masih belum terpenuhi juga, skip lagi, kelas x lebih besar dari 0 dan y lebih kecil dari 0, maka printlah kuadran. Agar lebih jelas, mari kita coba. Titik x jika 3 misalnya, negatif 3 sama 8, maka akan masuk ke kuadran 2. Kuadran 2. Berarti x kurang dari 0 dan y lebih besar dari 0, maka akan masuk ke kuadran 2. Itu, mari kita coba satu kali lagi. Sama-sama negatif misalnya. Nah, terdapat di kuadran 3. Sebentar. Nah, terdapat di kuadran 3 yaitu di line 4 karena x kurang dari 0. Nah, setelah itu didandan, artinya tidak boleh berbeda, harus sama sesuai dengan ini, dan y lebih kecil dari 0, negatif. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke 6. Nah, seperti biasa kita masukkan int main, lalu masukkan tipe data itu integer, masukkan variabel tanggal, bulan, hari, jumlah hari. Setelah itu kita deklarasikan Januari sama dengan 31, Februari 28, Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, dan November 30, serta Desember 31. Nah, kita lanjut. Tuh, inputnya printf, masukkan tanggal, lalu scan input, lalu masukkan ke variabel tanggal. Setelah itu printf, masukkan bulan, kita scan input, lalu masukkan ke bulan. Setelah itu kita masuk ke cabangan, saya menggunakan switch dengan mudah, yaitu case 1 sama dengan hari. Setelah itu ada 2, case 2 hari sama dengan Januari. Setelah case 3 Januari tambah Februari, dan seterusnya, dan default hari 365 hari. Maka akan berakhir di, kita jumlahkan jumlah hari sama dengan hari ditambah tanggal.
Artinya di sini kita untuk menghitung eh, bilang bulan berapa dari di sini, bulan berapa, dan akan ditambahkan seperti itu. Misalnya di bulan Januari 31 dan di bulan Februari 28 misalnya. Ya, bulan di sini 1, 2, 3 artinya bulannya seperti itu. Itu untuk bulannya, dan ini untuk jumlah harinya yang akan ditambahkan. Itu jika sudah akan diproses, jadi jumlah hari ditambah dengan tanggal. Lalu akan outputnya printf tanggal. Di sini data yang akan dikeluarkan yaitu tanggal. Setelah itu ada bulan di sini, hari ke hasil jumlah hari di sini. Untuk yang ini adalah jumlah hari. Jelasnya kita coba untuk giliran masukkan tanggal, misalnya tanggal 28, bulannya misalnya bulan 4, maka tanggal 28 dan bulan 4 adalah hari ke 118. Oke, segitu saja pembahasan mengenai modul menengah. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak sekali kekurangan dalam video ini. Dan kita akan lanjut ke video selanjutnya, yaitu modul tingkat mahir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.